Halo, saya Anton. Hari ini saya mau ngajak kamu belajar cara kerja Bitcoin dan kita bakal kenalan dengan satu kata penting, blockchain. Tenang, saya nggak bakal ngomong teknis kayak programmer. Saya bakal bawa ini pakai bahasa sederhana biar semua orang, termasuk pensiunan kayak saya bisa ngerti. Siapin kopi atau teh, duduk santai, karena ini bakal panjang. Tapi kalau kamu tonton sampai habis, kamu bakal ngerti Bitcoin dari akarnya. Bro, lu pernah dengar kata blockchain tapi nggak pernah ngerti maksudnya. Tenang, lu nggak sendiri. Hari ini kita bahas pelan-pelan, dari dasar banget pakai bahasa manusia. Coba bayangin lu punya buku kas harian. Tapi setiap kali lu nulis satu halaman, lu kunci halaman itu supaya nggak bisa dihapus atau diubah. Nah, itu yang disebut blok. Setiap kali ada transaksi Bitcoin, kayak orang kirim atau terima koin, semua itu dicatat di satu halaman alias satu blok. Setelah blok itu penuh, dia dikunci dan dihubungkan ke blok sebelumnya. Jadi, makin lama, makin panjang kayak rantai. Dan ini yang disebut blockchain, rantai dari blok-blok transaksi. Bayangin lo lagi ngerangkai Lego. Tiap Lego itu satu blok transaksi. Lo sambung terus satu persatu sampai jadi rantai panjang. Nah, bedanya, Lego ini nggak bisa dibongkar lagi setelah lo pasang. Dan semua orang bisa lihat rangkaiannya. Yang bikin blockchain beda dari sistem biasa. Data ini nggak disimpan di satu server. Bukan kayak bank yang servernya ada di kantor pusat. Blockchain itu disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Semua komputer ini saling nyimpen salinan rantai blok tadi. Terus lu mungkin nanya, emang aman? Justru ini yang bikin blockchain kuat. Kalau ada satu orang jahat pengen ngubah data, dia harus ngubah salinan data di semua komputer itu secara bersamaan. Bro, jumlahnya bisa ribuan. Mustahil banget. Jadi, simpelnya, blockchain itu kayak buku kas digital yang disimpan rame-rame di seluruh dunia dan tiap halaman dikunci setelah ditulis. Nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus, dan bisa dicek semua orang. Inilah pondasi teknologi Bitcoin. Dan dari sini, kita bisa mulai ngerti kenapa sistem ini revolusioner. Oke bro, sekarang lo udah ngerti apa itu blockchain. Sekarang kita masuk ke hal yang paling sering ditanyain. Gimana sih cara kerja transaksi Bitcoin itu sebenarnya? Gimana caranya kirim Bitcoin bisa aman, tanpa bank, tanpa kantor pusat, dan tanpa customer service? Misalnya gue mau kirim Bitcoin ke lo. Gue buka dompet digital, wallet, terus gue masukin alamat tujuan lo dan jumlah koin yang mau dikirim. Itu disebut permintaan transaksi. Belum terkirim ya, baru diajukan. Jadi setelah bikin permintaan transaksi gue disiarkan ke jaringan Bitcoin. Maksudnya, ya dikirim ke ribuan komputer yang terhubung di jaringan. Semua komputer itu dapat info yang sama. Komputer-komputer ini, yang biasa disebut node, mulai ngecek. Anton beneran punya saldo segini nggak? Dia punya hak buat kirim nggak? Jadi mereka ngecek apakah dompet gue emang punya Bitcoin-nya dan nggak sedang dipakai di tempat lain. Kalau transaksi gue lolos verifikasi, dia masuk ke daftar antrian blok berikutnya. Jadi transaksi ini bakal nunggu bareng transaksi lain buat dikumpulin jadi satu blok. Nah, sekarang giliran miner alias penambang. Mereka itu komputer-komputer canggih yang bersaing buat ngeverifikasi blok baru tadi. Kalau mereka berhasil, mereka menambang blok itu dan bloknya resmi ditambahin ke blockchain. Dan begitu itu terjadi, transaksi gue resmi dan nggak bisa diubah lagi. Yang keren, semua proses tadi jalan otomatis, nggak ada bos, nggak ada kantor pusat, nggak ada CS yang bisa lo telepon. Yang ada cuma protokol, baris-baris kode yang udah disepakati dan dijalanin bareng sama seluruh jaringan. Jadi setiap kali lo kirim Bitcoin, lo sebenarnya lagi ngasih instruksi ke ribuan komputer buat ngecek, nyetujui, dan nyatetin transaksi lo. Semuanya transparan, tercatat, dan nggak bisa dimanipulasi. Gila, kan? Dan inilah kekuatan sistem yang nggak pakai perantara sama sekali. Tadi gue sempat nyebut miner ya kan? Nah sekarang kita bahas lebih dalam. Sebenarnya siapa sih mereka? Dan kenapa peran mereka krusial banget dalam sistem Bitcoin? Lo bisa bayangin miner itu kayak akuntan. Mereka yang ngecek apakah transaksi udah bener. Tapi di saat yang sama mereka juga kayak tukang bangunan. Mereka yang naruh blok baru ke dalam rantai blockchain. Tapi bedanya,
Mereka nggak duduk di meja kantor, nggak pakai pulpen atau helm bangunan, mereka kerja pakai komputer canggih banget yang didesain khusus buat satu hal, nyelesain teka-teki matematis super rumit. Kenapa pakai puzzle? Tiap kali mau nambahin blok baru ke blockchain, miner harus selesaiin puzzle matematika yang jawabannya nggak bisa ditebak. Mereka harus coba-coba terus sampai ketemu kombinasi yang pas. Proses ini disebut proof of work. Dan kalau mereka berhasil, yakni jadi yang pertama nemuin jawabannya, mereka dapat hadiah. Hadiahnya ada 2, Bitcoin baru yang otomatis tercipta dari sistem, biaya transaksi dari semua transaksi yang ada di blok tadi. Kenapa ini penting? Makin banyak miner, makin kuat jaringannya. Kenapa? Karena makin susah buat orang jahat nyoba bohong atau manipulasi transaksi. Harus ngalahin ribuan miner yang jujur, dan itu hampir mustahil. Jadi bro, para miner ini adalah tulang punggung dari keamanan Bitcoin. Mereka kerja keras 24 jam non-stop buat ngejaga sistem tetap transparan, adil, dan anti tipu-tipu. Dan semua itu cuma mungkin karena satu hal, blockchain. Sekarang lo mungkin mikir, emang aman ya? Sistem yang nggak ada bosnya, nggak ada pusatnya. Jawabannya, justru karena nggak ada pusatnya, justru karena terbuka, makanya dia aman. Ada 3 alasan utama kenapa blockchain, khususnya Bitcoin, bisa sekuat ini. Desentralisasi, data disebar ke ribuan komputer, bukan disimpan di satu server. Nggak ada titik lemah tunggal. Mau ngehack? Lo harus tembus ribuan node di seluruh dunia. Kriptografi. Setiap transaksi dan blok dikunci pakai rumus matematis super kuat. Lo nggak bisa asal ubah data tanpa ngebongkar kode terenkripsi yang nyambung satu sama lain. Konsensus. Semua komputer di jaringan harus sepakat sebelum nambah data baru. Jadi kalau gue nyoba nipu kayak ngaku-ngaku pernah dapat Bitcoin padahal enggak, mayoritas jaringan bakal langsung nolak. Dan satu hal keren lagi bro, Bitcoin itu open source. Kodenya bisa dilihat siapa aja. Siapapun bisa ikut ngecek, siapapun bisa ikut jadi bagian dari jaringan. Nggak ada sistem tersembunyi, nggak ada pintu belakang, semua terbuka. Coba lo bayangin, lo punya celengan dan semua orang di desa bisa lihat isinya kapan aja. Terus setiap kali lo masukin uang, semua orang catet, nggak bisa ngaku-ngaku. Karena catatannya tersebar dan disepakati bareng. Itulah blockchain. Jadi bro, keamanan di dunia kripto itu bukan karena dijagain satpam digital, tapi karena sistemnya didesain supaya semua orang ngejaga bareng-bareng. Makin banyak yang ikut jaga, makin susah dimanipulasi. Dan itu yang bikin blockchain revolusioner. Gue udah jelasin kenapa Bitcoin itu aman dan revolusioner. Tapi jangan salah bro, bukan berarti Bitcoin itu tanpa kelemahan. Justru karena dia begitu unik, dia juga punya tantangan besar. Pertama, soal kecepatan. Blockchain Bitcoin cuma bisa proses maksimal 7 transaksi per detik. Buat dibandingin, Visa bisa proses ribuan. Jadi kalau lagi rame, ya siap-siap antri panjang. Kedua, biaya transaksi bisa mahal. Apalagi pas jaringan lagi penuh, fee bisa naik gila-gilaan. Bahkan bisa lebih mahal dari jumlah Bitcoin yang lo kirim. Ketiga, konsumsi listrik tinggi. Ini karena mining Bitcoin butuh komputer dengan daya besar yang nyala terus buat pecahin puzzle matematika. Ada yang nyebut konsumsi listriknya mirip kayak satu negara kecil. Tapi komunitas Bitcoin nggak tinggal diam. Muncullah beberapa solusi. Lightning Network, layer tambahan di atas blockchain Bitcoin buat transaksi kecil, cepat, dan murah. Cocok buat beli kopi, bukan buat beli rumah. Proof of stake. Ini bukan buat Bitcoin sih, karena Bitcoin tetap pakai proof of work. Tapi konsep ini dipakai sama banyak blockchain baru buat ngurangin konsumsi energi. Intinya bro, Bitcoin itu kayak kendaraan lapis baja. Nggak secepat motor, nggak senyaman mobil listrik, tapi super aman dan susah ditembus. Dan harga yang dibayar buat keamanan dan desentralisasi itu ya inilah. Kecepatan lambat, biaya mahal, dan butuh banyak energi. Banyak orang masih mikir blockchain itu cuma buat Bitcoin. Padahal, teknologi ini sekarang udah dipakai buat hal-hal yang jauh lebih luas, bro. Dari Ethereum,
NFT, DeFi, sampai smart contract yang bisa otomatis jalanin perjanjian digital. Blockchain itu ibarat buku catatan raksasa yang nggak bisa dihapus, cuman bisa ditambah. Sekali data masuk, dia dikunci dan dikaitkan ke blok sebelumnya. Lo nggak bisa utak-atik seenaknya. Sekarang coba bayangin, gimana kalau sertifikat tanah, akta kelahiran, bahkan suara pemilu dicatat di blockchain? Semua data itu akan aman, transparan, dan nggak bisa disabotase. Nggak ada cerita data hilang, dimanipulasi, atau diganti seenaknya. Makanya banyak yang bilang, blockchain ini adalah fondasi dari internet generasi berikutnya. Nggak cuma buat transfer uang, tapi juga buat membangun sistem kepercayaan tanpa harus saling kenal. Dan tanpa harus percaya ke satu pihak doang. Jadi, jangan anggap blockchain itu teknologi eksklusif buat trader atau geek doang. Ini fondasi yang bisa ngubah cara dunia bekerja. Dari cara kita punya identitas, simpan aset, sampai berinteraksi secara digital. Dan semuanya lagi mulai dibangun sekarang. Jadi bro, setelah ngobrol panjang lebar hari ini, lu sekarang udah ngerti banyak hal. Bukan cuman apa itu Bitcoin, tapi juga cara kerjanya yang sebenarnya. Apa itu blockchain? Gimana transaksi Bitcoin bekerja? Siapa itu miner? Kenapa sistem ini dianggap revolusioner? Dan sekarang lu paham, Bitcoin itu bukan cuman soal harga. Dia adalah teknologi yang bikin kita mikir ulang soal kepercayaan. Siapa yang layak dipercaya, dan gimana caranya kita bisa bangun sistem yang adil tanpa perantara. Gua Anton, makasih udah nemenin gue ngobrol santai tapi serius hari ini. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, tonton playlist selanjutnya, dan share video ini ke temen, keluarga, atau bahkan ke orang tua lo yang penasaran sama dunia kripto. Kita belum selesai bro. Di video selanjutnya, gua bakal bahas Bitcoin versus emas. Siapa lebih kuat? Sampai ketemu lagi, dan terus jadi pembelajar di era digital.